dapat dipastikan beliau Kiai Imanuddin tidak percaya terhadap adanya habaib di Indonesia. Ketika ada yang nanya sama saya, ada Lutfi itu ulama bukan? Bukan, tapi dia penceramah. Kenapa? Karena ulama harus bisa baca kitab kuning. Semuanya ya kembali kepada tadi pertanyaan saya adalah apakah sudah melakukan riset yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan kesimpulan dari Kiai Imanuddin ini, atau hanya asumsi-asumsi, atau hanya berdasarkan karena di media sosial belum ada, terutama Habib Lutfi yang membaca kitab kuning kemudian diupload di media sosial. Menurut saya kalau itu alasannya, itu sangat berlebihan sekali. Itu tidak mencerminkan orang yang sangat bijak dalam memberikan narasi-narasi, terutama yang keluar dari seorang figur. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Belakangan viral pernyataan dari Kiai Imanuddin yang beberapa bulan yang lalu sebetulnya sudah kontroversi pernyataan-pernyataannya yang membuat semacam hipotese riset akademis terkait dengan adanya eksistensi para habaib jalur Ba'alawi di Indonesia. Bahkan dapat dipastikan beliau Kiai Imanuddin tidak percaya terhadap adanya habaib di Indonesia. Entah kemudian ini bagaimana dialektika dan dinamika diskursusnya, ya kita telah menyaksikan beberapa video-video yang tersebar di media sosial. Nah, tapi pada kali ini saya ingin mengajak kalian khusus berbicara mengenai tentang pernyataan dia yang menyinggung Habib Lutfi dari Pekalongan yang merupakan salah seorang habaib karismatik berwibawa dari kalangan Nahdlatul Ulama. Beliau menyampaikan begini teman-teman, mari kita simak videonya dulu. Termasuk Abah Lutfi, belum pernah saya melihat beliau baca kitab kuning. Yang ada adalah ceramah. Maka kalau ketika ada yang nanya sama saya, Abah Lutfi itu ulama bukan? Bukan. Maka kalau ketika ada yang nanya sama saya, Abah Lutfi itu ulama bukan? Bukan. Tapi dia penceramah. Kenapa? Karena ulama harus bisa baca kitab kuning. Syarat ulama itu mampu membaca kitab kuning sebagai satu syarat utama orang memahami. Nah, dari pernyataan ini jelas bahwa beliau meragukan terhadap status keulamaan dari Habib Lutfi. Karena hanya berdasarkan seperti yang dijelaskan barusan, beliau tidak membaca kitab kuning atau belum memberikan pengajaran kitab kuning yang disebarluaskan di media sosial. Menurut saya ini satu kesimpulan yang berlebihan. Kenapa? Karena boleh jadi beliau memberikan pengajaran membaca kitab kuning itu tidak diupload di media sosial. Artinya pernyataan seperti yang barusan disampaikan oleh Kiai Imanuddin ini cukup diberikan satu hipotese saja bahwa tidak berarti orang yang tidak membaca kitab kuning yang diekspos di media sosial itu bukan ulama. Boleh jadi dia membaca kitab kuning, memberikan pengajaran kitab kuning beserta para santri dan jamaahnya itu memang tidak disebarkan di media sosial. Artinya tidak mesti harus kemudian orang yang seperti itu tidak dicap sebagai seorang ulama. Ada memang seperti itu, banyak para kiai, para ulama yang mengajarkan kitab kuning itu tidak disorot media dan kemudian diupload di media sosial. Jadi menurut saya ini pernyataan seperti yang disampaikan ke Imanuddin, apakah memang berdasarkan pada riset bertemu langsung kepada beliau, terutama bertanya langsung kepada beliau, bertanya juga kepada murid-murid beliau, atau teman-teman sekolegah dari Kiai Imanuddin yang dekat dengan Habib Lutfi. Apakah itu sudah dilakukan? Kalau belum, maka kesimpulan dan hipotese dari Kiai Imanuddin ini cukup dibatalkan dengan pernyataan seperti yang barusan saya sampaikan. Menurut saya ini berlebihan. Semestinya tidak perlu disampaikan, mengorek-ngorek hal itu yang justru atas pernyataan ini menimbulkan provokatif, kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, bahkan saling menimbulkan konflik di antara kalangan kaum Nahdliyin, terutama juga para pencinta-pencinta atau muhibbin dari para habaib, terutama Habib Lutfi. Saya rasa pernyataan yang seperti ini tidak perlu disampaikan. Kita sebagai seorang yang
aktif di media sosial, terutama seperti figur-figur seperti Imanuddin ini, ya semestinya harus bijak dalam menyampaikan, terutama tidak mesti harus semua apa yang diketahui yang menyangkut tentang orang lain itu diekspos dan disampaikan di media sosial. Karena justru yang dinilai baik oleh kita belum tentu juga berdampak positif kepada halayak umum. Jadi menurut saya pernyataan-pernyataan ini sangat berlebihan ya. Sangat berlebihan. Tidak mesti juga kemudian ini dianggap satu bentuk kesalahan. Juga tidak bisa dikatakan sebagai suatu kebenaran mutlak. Semuanya ya kembali kepada tadi pertanyaan saya adalah apakah sudah melakukan riset yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan kesimpulan dari Imanuddin ini, atau hanya asumsi-asumsi, atau hanya berdasarkan karena di media sosial belum ada terutama Habib Lutfi yang membaca kitab kuning kemudian diupload di media sosial. Menurut saya kalau itu alasannya, itu sangat berlebihan sekali. Itu tidak mencerminkan orang yang sangat bijak dalam memberikan narasi-narasi terutama yang keluar dari seorang figur. Jadi itu mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.